Sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi hukum merupakan semua peraturan mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial di dalam masyarakat. Untuk sosiologi hukum Islam lebih fokus pada hubungan perilaku masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada dalam ajaran agama Islam. Syariat atau hukum Islam memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan, sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah. Eksistensi rasionalitas Islam dalam hukum dapat diperhatikan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Islam memiliki daya tarik yang kuat dalam keberagamannya, namun tidak bisa bertahan karena dirasa kreativitas kaum intelektual dibatasi, sehingga muncul paham liberalisme sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap paham otoritarisme. Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai aturan yang berisi perintah dan larangan. Menurut idealisme, realitaslah yang harus tunduk dengan hukum, sedangkan realitas berpendapat sebaliknya. Hubungan antara hukum dan moral yaitu sama-sama mengatur tingkah laku, di mana hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip moral dan moral menjadi dasar etik bagi terbentuknya hukum. Dalam hukum Islam terdapat stabilitas dan perubahan, sedangkan fikihnya menyesuaikan perubahan zaman agar tidak kaku. Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan agama Islam sekitar abad ke-6 Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, sehingga kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam suatu masyarakat. Sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab menyembah berhala. Hukum Islam pada masa sahabat. Hukum Islam pada masa sahabat ini disebut juga dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 19 Rabiul Awal. Periode ini juga memiliki aspek-aspek permasalahan, yaitu aspek politik, aspek fikih, aspek akidah. Sumber hukum Islam pada masa ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Rai'i. Kemudian ijtihad pada masa sahabat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Pada masa ini dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah. Pada pertengahan masa pemerintah dinasti Abbasah, kemudian sumber hukum Islam dipakai adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemudian selanjutnya fatwa yang berarti petuah dan juga ushul fikih, fatwa pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid, dan ada juga tentang paradigma keadilan. Kemudian selanjutnya hukum Islam pada masa mazhab. Mazhab adalah pokok atau pikiran dasar yang digunakan dalam imam mujtahid. Ada beberapa tokoh yang menjadikan faktor munculnya imam mazhab tentang mazhab. Perbedaan penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber hukum. Perbedaan dalam memahami nas ijtihad yang berbeda menggunakan ilmu hadis dan perbuatan ahli hukum. Kemudian selanjutnya hukum pada masa taklid. Taklid itu sendiri berarti mengikat pendapat seorang mujtahid Islam tertentu. Beberapa pengetahuan sumber pada masa taklid. Abad 41 Hijriah sampai abad 13 Hijriah. Fuqaha memiliki jalan taklid dengan kontribusi masa taklid dan masa jumudan. Dan kemudian oleh itu Ibnu Taimiyah dimulai sejak 656 Hijriah. Terjadi taklid buta dengan kontribusi fugas, penugasan mata, dan penugasan syarhi. Kemudian ada beberapa faktor munculnya taklid. Selanjutnya yang akan dibahas tentang hukum Islam pada zaman modern saat ini. Kemudian awal hukum Islam pada masa modern. Kemudian tokoh yang melopori gerakan pembaruan adalah abad ke-19, yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahab, Syahwaluddin, Muhammad Ali Pasha, dan beberapa tokoh lainnya. Faktor hubungan hukum Islam pada zaman modern saat ini yaitu hukum Islam bercampur dengan hukum asli setempat. Kemudian belum munculnya kader ijtihad yang serius dan bahasa hukum Islam yang kuno. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya. Gejala sosial atau masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia yang bersumber pada faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Hukum Islam dan perubahan sosial. Hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik. Artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Untuk melakukan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam diperlukan setidaknya ada 4 syarat.
Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Perubahan sosial dan hukum tidak dapat dipisahkan, keduanya berdampingan satu sama lain. Perubahan yang terjadi harus dibenangi dengan peraturan yang berdinamik. Peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, dan social engineering. Hukum sebagai sarana ketertiban, keamanan, pembangunan, dan sarana konflik. Namun fungsi ini mengalami perkembangan dan pergeseran. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Efektivitas adalah bagaimana terrealisasikan dengan baik suatu hukum tersebut. Maka untuk mewujudkan tujuan suatu hukum diperlukan faktor-faktor yang mendukung, diantaranya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan tidak saja menggoyahkan budaya yang berlaku dan merusak nilai-nilai yang kebiasaan yang dihormati, tapi tidak menimbulkan akibat terhadap kebudayaan setempat. Perubahan tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian. Contoh dengan perubahan masyarakat yang terisolir menjadi lebih maju dan tidak terbelakang. Perancangan sosial mencoba mengurangi kerugian perubahan, namun keberhasilan masih diperdebatkan.